Oke, selamat malam kawan-kawan semua. Kita berjumpa lagi. Kali ini saya tidak sendiri. Jadi untuk teman-teman yang sudah beberapa kali mengikuti konten-konten sebelumnya, kita akan tetap berdiskusi, ngobrol, sharing. Untuk yang baru pertama gabung, nama saya Muhammad Hussein Maulana. Saya Departemen Media di Federasi Serbuk Indonesia. Dan di samping saya ada Bung Adi Pratomo sebagai Ketua Umum Federasi Serbuk Indonesia. Jadi sekitar 3-4 jam yang lalu kita mendarat di Jakarta setelah melakukan rangkaian kegiatan pendidikan di anggota yang ada di Pontianak Pontianak, di Singkawan, di Kalimantan Barat. Kita akan ngobrol, lebih tepatnya semacam question and answer gitu ya, Q&A dalam beberapa pertanyaan singkat gitu yang akan langsung hari ini spesial sekali dijawab oleh Pak Ketum Federasi Serbuk Indonesia. Oke, Tom, ceritain singkat dong soal Serbuk. Apa itu Federasi Serbuk Indonesia? Silakan. Oke, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri juga. Nama saya Adi Pratomo, Ketua Umum Federasi Serbuk Indonesia yang menjabat sampai 2025. Ya, kalau nanti ada periode selanjutnya juga bisa lanjut. Harapanku sih Kak Husen ya akan menjadi Ketua Umum Federasi Serbuk Indonesia selanjutnya. Ya, secara singkat begini. Serbuk Indonesia dibentuk tahun 2013. Oke. Itu dibentuk dari SBA yang ada di Kerawang. Tepatnya di Jawa Barat. Ya. Ada Syamindo, ada Fujisid dan banyak lah. Itu terbentuk di tahun 2013 karena beberapa permasalahan itu Serbuk dibentuk di Jawa Barat. Lambat laun Serbuk menjadi federasi yang nasional. Karena sebelumnya memang cakupannya hanya ada di Kerawang. Sampai hari ini Serbuk sudah ada di Jawa Tengah, Jawa Timur sedang OTW, Sumsel sudah terbentuk di sana, Kalbar juga terbentuk. Artinya sudah ada 5 wilayah yang menjadi keanggotaan Federasi Serbuk Indonesia. Begitu Kak Husen secara singkat. Secara singkat ya soal Federasi Serbuk. Nah, kemenangan-kemenangan penting apa saja yang sudah pernah dicapai oleh Federasi Serbuk dari 2013 sampai sekarang? Mungkin nggak semua ya, tapi apa sih yang menurut Ketum penting untuk diceritain? Ya, sebenarnya banyak ya. Sebagai kemenangan federasi ya banyak. Kalau sedikit ya artinya organisasi nggak maju. Gitu. Setuju saya. Ya. Poin pentingnya begini, kita pernah memenangkan tuntutan dari pekerja harian menjadi PKWTT. Jadi di satu perusahaan itu, PKWTT itu pekerja permanen tetap ya? Tetap. Jadi di suatu perusahaan itu hampir 11 atau 12 3 tahun, aku lupa secara detailnya, tapi itu sudah lama sekali. Mereka itu bekerja sebagai pekerja harian. Nah, karena mereka berserikat, karena mereka berlawan, pada akhirnya mereka diangkat menjadi karyawan tetap. Itu salah satunya kemenangan besar. Yang kedua, ada di basis kita itu yang memiliki PKB sangat bagus menurutku. PKB apa itu? Itu perjanjian kerja bersama. Di aturan hak normatif, aku ambil satu contoh ya. Ada pasal tentang THR. THR itu kan diberikan perusahaan setiap hari raya Idul Fitri. Normalnya itu kan 1 kali upah. Tapi kita memiliki PKB yang bagus. Di sana mereka mendapatkan THR itu 2,5. Bayangkan, 2,5 gaji. Yang harusnya kan mereka terima kan 1 ya secara normatif. Tapi mereka bisa membuat PKB itu mendapatkan 2,5. Itu kan besar sekali, bayangkan. Dan ada juga di basis kita itu yang memiliki jaminan sosialnya sangat bagus menurutku. Selain memang mereka didaftarkan di BPJS, yang itu kan merupakan wajib ya setiap perusahaan. Tapi mereka pun didaftarkan di jaminan sosial yang premi, yang berbayar atau asuransi lah. Agak eksklusif. Karena itu ya kawan-kawan tahu lah ketika BPJS sama asuransi yang eksklusif pasti akan sangat berbeda. Itu salah satu capaian-capaian yang menurutku sangat bagus ya. Makanya menurutku penting beberapa PKB itu menjadi bukan titik akhir, tapi itu capaian yang harus kita capai di Serbuk. Untuk teman-teman yang belum tahu ya, jadi PKB itu perjanjian kerja bersama. Jadi itu semacam kesepakatan bersama antara serikat pekerja di dalam perusahaan. Ya, dengan pemilik perusahaan, yang mana itu mengatur
beberapa hal di antara kedua belah pihak. Iya. Karena biasanya kalau umumnya itu kan hanya ada peraturan Ada perusahaan, PP atau atau peraturan PP, perusahaan. PP saja. Kalau PKB itu Bahkan terkadang PP juga nggak ada kan gitu di ya perusahaan. malah apalagi nggak ada. yang mirisnya itu kadang Mirisnya nggak malah nggak ada. Jadi ngatur kerjanya gimana nih? Tapi di PKB itu dua belah pihak ya, Tum ya. Dua belah pihak. Terus kemudian aspirasi pekerja bisa masuk ke situ. Betul. Dan itu hanya bisa dicapai dengan adanya serikat pekerja. Ya, dengan serikat pekerja ketika kawan-kawan berkolektif, persatuan itu pasti akan kawan-kawan dapatkan. Apalagi itu sekarang kayaknya penting banget ya di tengah undang-undang cipta kerja yang banyak mengurangi hak-hak kesejahteraannya buruh secara mendasar ya. Ya menurutku bukan hal penting lagi, tapi sangat penting karena PKB hari ini menjadi jaring pengaman ya. Oke. Di tengah situasi atau di tengah aturan undang-undang yang hari ini tidak pro pada buruh. Yeah. Fleksibilitas tenaga kerja, mudah direkrut tapi mudah di PHK. Yeah. Hari ini di PHK dengan kompensasi murah, jaminan sosialnya juga turun. Itu kan miris sekali ya. Yeah. Makanya PKB itu menjadi sangat penting, menjadi garda terdepan kawan-kawan ketika kawan-kawan berserikat. Iya, artinya perjanjian kerja bersama di sini nanti sebetulnya teman-teman bisa cek lebih lanjut ya. Iya, bisa secara googling teknis, lah. Secara teknis detailnya gimana? Tapi itu hanya bisa dicapai dengan serikat pekerja. Serikat pekerja. Selain itu apa tuh? Beberapa kemenangan lagi misalnya yang dicapai oleh Serbuk selain mendapatkan PKB itu? Di Sumatera Selatan itu kita sempat mogok. Jadi ada satu permasalahan yang kawan-kawan mendapatkan di daerah PLTU ya. Mereka itu ya sama kasus banyak ya, ada PHK, itu kan normatif ya, ada PHK, gaji kurang, BPJS tidak didaftarkan, tapi kawan-kawan ini berserikat dan kekuatan kawan-kawan ini kan kompak. Pada akhirnya mereka mogok. Dan semua tuntutan itu mereka menangkan. Artinya memang kekuatan ketika kita berserikat itu ya memang aksi atau mogok kerja. Itu merupakan satu ciri khas serikat buruh lah dalam perjuangannya. Selain mereka juga bisa berunding apapun itu, tapi mogok itu menjadi ciri khas bahwa perlawanan atau berlawan yang terkuat itu ya memang aksi dan mogok kerja. Tapi gini tuh, mogok itu ada kesannya ngeri ya. Iya. Karena sudah mesin dihentikan, terus kemudian ya terlihat wah ini ngeri banget ini gitu. Itu aman tuh tapi mogok kita ini ya. Mogok kita aman karena mogok itu kan memang dilindungi di aturan undang-undang ya. Untuk mencapai mogok itu sebenarnya kan juga nggak asal mogok aja, nggak bisa gitu juga karena tahapan-tahapan yang dilalui itu pasti ada dari bipartitnya. Apa tuh ada bipartit itu ada perundingan. Perundingan antara ini ya pekerja sama pengusaha. Sama pengusaha atau pemilik perusahaan. Terus itu tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Ketika berunding pertama tidak mendapatkan hasil, ada perundingan kedua, ada perundingan ketiga, dan ketika kita mau mogok, ya artinya tidak ada kesepakatan yang tercapai. Nah maka dari itu kawan-kawan buruh itu bisa melakukan aksi atau mogok kerja karena apa? Dasarnya karena tidak ada kesepakatan. Artinya nggak bisa langsung besok mogok. Nggak bisa. Itu kalau mogok seperti itu ya nanti kawan-kawan dianggap mogok ilegal ya. Pasti akan dihantam balik. Dan itu cukup banyak memberi kemenangan ya di beberapa perjuangan Serbuk. Pasti ya. Karena yang ditonjolkan adalah persatuan ketika kita berbicara tentang mogok atau aksi. Itu misalnya beberapa capaian penting. Next nih gitu. Federasi Serbuk, apa sih yang kemudian mau dicapai lagi nih oleh federasi ini gitu di tengah beragam masalah yang banyak gitu. Iya, salah satu poin penting yang akan kita capai, tapi dua sih, kalau satu nanti salah. Satu adalah kita pekerja muda. Nah, gimana tuh pekerja muda? Kita konsen dengan kawan-kawan pekerja muda. Pekerja muda itu di kisaran pekerja yang berumur dari 19 sampai umur 35 ya. 35, Nah, kenapa itu menjadi sangat penting? Ya, besar tidaknya atau berlangsung tidaknya organisasi kan akan dipimpin oleh kawan-kawan pekerja muda. Tidak mungkin yang hari ini kawan-kawan ini akan memimpin selamanya. Itu pertama. Yang kedua, di tengah situasi aturan yang tidak berpihak pada pekerja muda, artinya tadi seperti yang aku jelaskan di awal bahwa jaminan pekerjaannya tetap itu kecil, kesehatannya jadi kecil, kesejahteraannya jadi menurun.
Itu menjadi sangat penting kawan-kawan pekerja muda ini membangun kekuatan atau perspektif mereka dibangun dengan baik. Karena itu merupakan tongkat atau estafet organisasi. Regenerasi keberlanjutan ya. Kaderisasi itu pasti akan tertitik tumpu pada pekerja muda. Itu yang pertama. Yang kedua, cita-cita Federasi Serbuk Indonesia itu kan keterlibatan 30% itu adalah pekerja perempuan atau wanita. Keaktifan kawan-kawan pekerja perempuan itu menjadi sangat penting. Di Federasi Serbuk sendiri memang keterlibatan kawan-kawan perempuan ini sangat minim. Masih minim. Minim. Padahal pekerja perempuan atau kawan-kawan perempuan ini kepemimpinannya sangat dinantikan. Karena ya tidak harus hanya laki-laki yang memimpin, tapi wanita juga harus ambil bagian. Karena misalnya kalau perempuan ikut juga terlibat dalam kepemimpinan, aspirasi dia bisa ikut diperjuangkan lebih efektif. Karena ketika kita ngomongin head, itu kan banyak perspektif bahwa head itu kan penyakit. Padahal head itu bukan penyakit, dan itu kan memang harus kita gaungkan, dan kawan-kawan pekerja perempuan ini memang harus bangkit untuk mengatakan itu, mendapatkan hak itu. Oke. Terakhir, untuk teman-teman yang belum berserikat. Yang pasti kawan-kawan harus berserikat. Karena ketika kawan-kawan berserikat, ketika kawan-kawan membentuk organisasi, di sana akan terbentuk persatuan, di sana akan terbentuk solidaritas. Kita sebagai makhluk sosial, karena kan kita tidak bisa hidup sendiri ya. Artinya kita membutuhkan bantuan orang lain. Di dalam serikat, solidaritas itu kan menjadi sangat penting. Solidaritas itu kan mengajak kawan-kawan semua, merangkul kawan-kawan semua untuk ikut andil, untuk ikut merasakan. Kalau bahasa kerennya di pekerja atau buruh itu kan satu tersakiti, kita akan merasakan semuanya. Artinya kenapa menjadi sangat penting? Ya kalau kawan sendiri, ya kekuatan kawan kecil. Kekuatan buruh itu kecil. Perlawanan terhadap manajemen untuk merubah kebijakan yang jelek menjadi bagus itu menurutku sangat tipis ketika kawan-kawan hanya sendiri. Tapi ketika kawan-kawan berserikat, kawan-kawan berpersatuan, kawan-kawan membangun solidaritas, membangun konsolidasi, kesempatan untuk menang itu sangat besar. Gitu. Terus kalau caranya gabung ke Serbuk gimana nih? Terakhir ya media sosial kita itu Kausen yang ada di bagian Departemen Media Propaganda itu bisa dihubungi. Bagaimana caranya bergabung dengan Serbuk, itu nanti ada hotline yang bisa dikasih oleh Federasi Serbuk Indonesia. Ada di Instagram, nanti ada di sini ya Instagramnya. TikTok udah punya belum sih kita? TikTok belum. Ada YouTube nanti. Jadi sebenarnya mudah untuk bergabung dengan Serbuk. Tinggal kawan-kawan mencari situs. Kita ada situs namanya www.serbukindonesia.org. Itu kawan-kawan juga bisa masuk di sana. Artinya sangat mudah lah, bisa dicari di media sosial. Begitu teman-teman semua, kesempatan yang cukup langka bersama Ketua Umum Federasi Serbuk. Karena setelah ini sudah akan ada agenda lagi. Terima kasih ya Tum ya. Ini juga kita kemarin ke Kalbar, terus habis ini kita dengan adegan masing-masing. Dan apa itu? Saya tetap di Departemen Media Propaganda di Jawa Tengah, di daerah. Kak ketemu ada di pusat ya. Sampai ketemu lagi di perbincangan-perbincangan selanjutnya. Selamat malam teman-teman semua.